kalau memang waktu itu kepikiran untuk studi lanjut ya, kan banyak beasiswa yang bisa di-apply tuh istilahnya. Kenapa harus lewat jalur dunia pendidikan gitu? Sebetulnya pengaruh itu sejak tahun 2000, ya katakanlah mungkin 16-17 ya Pak. Itu sering disebut dengan satu kata, yaitu disrupsi. Atau disruption. Karena sekarang saya lihat ya banyak perguruan tinggi lah, khususnya untuk program lanjutan gitu ya, S2, S3 online. Mereka menawarkan kuliah online istilahnya gitu ya. Jadi itu bisa dianggap efektif untuk saat sekarang gitu ya. Kalau ketahuan TA itu bisa langsung dinolkan kalau TA ya. Jadi terbukti betul-betul semua itu adalah AI made gitu ya. Itu maka langsung. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dalam recording podcast Buka Hati pada kesempatan ini kita kedatangan seorang pendidik gitu ya, yang tentunya bagi sebagian besar kita tidak akan terlalu asing. Saya menyambut kehadiran beliau, yaitu Bapak Dr. Ricky Wong. Apa kabar Pak Ricky? Baik, Pak Lim, thank you for having me. Ya, thank you loh, saya yang harus thank you karena Bapak berkenan menjadi tamu kami gitu ya dalam perbincangan kali ini. Bisa cerita sedikit nggak tentang profesi yang Pak Ricky tekuni sampai saat ini gitu ya? Saya Ricky atau Ricky Wang ya. Sudah kira-kira 27 tahun Pak Lim. Ya. Kalau dihitung dengan masa part-time bisa lebih lama ya. Wah ini luar biasa. Jadi 27-28 tahun jadi dosen Pak. Dosen ya. Dosen di salah satu universitas swasta gitu ya di Surabaya. Nah, kenapa bisa tertarik ini? Kan sebagian besar kita ini kan yang namanya dengan dunia pendidikan terutama sebagai seorang pengajar lah. Itu kan bukan pilihan lah katakanlah gitu. Iya. Jawabannya itu sebetulnya kalau secara ini ya, mungkin banyak orang berpikir kenapa nggak masuk bisnis gitu ya. Kalau saya waktu itu secara prinsip jelas saya percaya panggilan Tuhan gitu ya. Tapi jujur itu juga ada motivasi yang awalnya itu kurang benar ya, yaitu saya kepingin studi lanjut paling. Iya. Dan waktu itu studi lanjut ke luar negeri itu sebetulnya secara keuangan keluarga kami waktu itu nggak akan nututin gitu ya. Tapi melalui sebuah proses ya, mungkin agak lama ya ceritanya ya. Tuhan itu memurnikan motivasi itu gitu. Jadi melalui sebuah peristiwa yang ya cut the story short ya, kayak Tuhan tuh kayak memberikan saya semacam ya kalau dibilang bukan kayak penglihatan yang bagaimana bukan, tetapi kayak semacam gambaran gitu. Di mana Tuhan tuh seakan bilang kalau kamu saya minta untuk menjadi orang yang pekerjaannya rendahan begitu ya, mau nggak gitu. Jadi di situ yang tergambar di saya itu adalah tukang semir sepatu waktu itu saya masih ingat. Jadi di sana saya sambil nangis gitu ya, saya bilang Tuhan masa sekolah sampai S1 cuma jadi tukang semir sepatu. Dalam hati ya bergumulnya ya. Tapi dari situ saya dengan tangisan air mata saya bilang kalau Tuhan memang mau itu, saya akan kerjakan. Nah, setelah itu proses lamaran dan segala sesuatunya yang terkait dengan menjadi dosen di kampus swasta atau kalau boleh saya sebut Petra itu terbuka begitu ya. Kalau yang lain-lain ya mungkin ini Pak Lim, kalau saya pas lihat teman sedang belajar tentang ilmu statistik yang agak rumit gitu. Nah, saya kebetulan mungkin karena mempelajarinya lebih dulu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang ada timbul juga kepingin membantu mereka gitu. Itu salah satu sih yang membuat akhirnya kenapa kok jadi dosen gitu. Loh, kalau memang waktu itu kepikiran untuk studi lanjut ya, kan banyak beasiswa yang bisa di-apply tuh istilahnya. Kenapa harus lewat jalur dunia pendidikan begitu? Iya. Kalau tahun 1998 kayaknya nggak sebanyak hari ini Malim. Oh begitu ya? Beasiswa pemerintah yang juga termasuk untuk dosen swasta itu baru mulai cukup dikucurkan itu sekitar 2010-11 Malim.
Oh gitu ya, baru belakangan inilah. Bisa dibilang begitu, namanya beasiswa luar negeri, BLN gitu. Jadi dan juga pada waktu itu beasiswa itu sangat penuh dengan syarat ya. Mesti ini, mesti itu, ada ikatan dan sebagainya gitu. Jadi kalau boleh saya jujur juga, saya bukan termasuk mahasiswa yang cum laude, jenius gitu, enggak. Yeah. Jadi kadang-kadang waktu itu mungkin di saat itu juga ada banyak beasiswa, tapi sayangnya nggak memenuhi syarat gitu loh. Jadi jadi ada unsur juga ya saya percaya anugerah Tuhan lah ya. Nah, Pak Riki kan lebih banyak, kalau setahu saya kan ngajar di bidang ekonomi atau bisnis lah, katakanlah begitu. Nah, selain terlibat dalam dunia pendidikan di Petra gitu ya, apa jadi konsultan juga, katakanlah di perusahaan atau apa gitu? Iya. Sempat Pak, tapi tidak sampai saya membuat semacam PT begitu, enggak ya. Cuma dari word of mouth, kalau ada yang kenal lalu kemudian mereka menyatakan punya permasalahan dalam perusahaannya, itu ya sempat saya diberi kesempatan untuk tanganin ya beberapa managerial problems gitu. Oke. Cuman saya selalu katakan kepada klien saya bahwa saya ini dosen. Jadi biasanya kalau sudah begitu mereka tahu ada jadwal-jadwal tertentu yang saya baru bisa full ya, misalnya cuti dari kampus untuk melakukan observasi atau interview begitu. Lalu kemudian saya juga nyatakan kepada klien ada kalanya hasil dari consulting ini tentu saja bukan yang sangat rahasia ya. Itu akan saya tulis menjadi scientific articles ya, karena memang dosen. Ya, puji Tuhan mereka nggak keberatan gitu ya. Jadi saya tetap tegaskan bahwa core-nya itu adalah dosennya. Ya. Biasanya kalau begitu ya sebagai sambil membantu lah katakanlah sebagai konsultan ya. Yang dibenahi itu apa? Itu manajemennya atau gimana gitu? Saya biasanya itu terkait dengan penyusunan strategic documents Pak. Strategic management documents. Nah ini biasanya sih ya mereka udah jalan lama. Terus tiba-tiba merasa kok operasional ini hanya segini-segini aja. Ya muter-muter beginilah gitu ya. Sempat bahkan ada satu calon klien nggak jadi sih. Itu dia bilang pakai bahasa Surabayaan, kok kerja banting tulang tapi kok saldo tabungan ini nggak nambah ya Pak. Jadi itu gampangannya gitu ya. Jadi operational cash flow-nya. Nah itu kemudian saya katakan bisa jadi karena selama ini nggak ada sistem, nggak ada tata governance di dalam perusahaan yang mungkin selama ini dijalankan secara family, secara kekeluargaan gitu ya. Nah kita tahu ya Pak Alim kalau mereka bersaing dengan yang sudah rapi, lalu skalanya besar ya. Persaingan tambah lama tambah kuat juga sih. Ya, karena Chinese business ya, family business ya yang memang begitu kan gitu ya. Nggak terlalu perhatikan soal kerapian manajemen lah gitu ya. Bisa begitu. Ya. Lah ini kalau ngobrol-ngobrol gitu, ketika bicara terlibat dalam dunia pendidikan ini, tentunya kan biasanya kan pendidikan itu kan berhubungan juga dengan perubahan dalam arti kata perkembangan peradaban zaman lah gitu. Nah sejauh mana kalau Pak Riki lihat sekarang ya dengan awal-awal ngajar gitu ya, pengaruhnya di mana gitu dengan perkembangan zaman gitu? Sebetulnya pengaruh itu sejak tahun 2000 ya katakanlah mungkin 16-17 ya Pak. Itu sering disebut dengan satu kata yaitu disrupsi. Atau disruption ya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba datang terus memaksa bukan hanya kita, semua orang untuk ngikuti dia gitu ya. Kalau enggak kita akan ketinggalan gitu. Nah, tambah lama disrupsi ini berkembang ke banyak arah gitu ya. Yang pertama tentunya teknologi. Iya, teknologi betul. Sebetulnya disruptor itu is not just technology, tapi segala sesuatu yang forcing us to change. Dan kalau enggak kita akan kelibas ya. Yang kedua yang pernah kita alami meskipun puji Tuhan enggak lama yaitu COVID-19 gitu. Nah yang ketiga kalau saya bilang sekarang disruptor itu sorry to say ekonomi China yang tambah lama tambah ada yang bilang untuk industri tertentu itu too big for the world gitu. Iya betul. Nah kalau sudah bicara ini ya tentu saja dosen pendidik terutama yang pendidikan tinggi ya mereka akan sangat berusaha ya adjusting apa yang diajarkan baik secara knowledge ataupun juga dengan skills ya apa yang keterampilan hari ini yang diperlukan
Sehingga ketika lulus, entah dia nanti jadi entrepreneurs atau dia kerja ikut orang gitu, mereka keep up dengan reaksi yang seharusnya bagaimana menghadapi disruptors tadi. Jadi ya bisa teknologi yang sampai sekarang tetap bertahan itu teknologi sih Pak Lim ya. Terus kemudian yang tadi ya kayak pandemi global seperti itu, dan yang sekarang lagi sering dibahas itu yaitu pergantian istilahnya itu world order ya. Dulu kan Miko Amerika lah ya. Sekarang Eropa, ini gitu ya. Sekarang ini kita lihat sendiri di depan mata kita perlahan namun pasti ya Tiongkok itu tambah kuat secara ekonomi dan temennya juga tambah banyak. Iya, betul. Nah, pada waktu katakanlah disrupsi karena COVID itu ya, waktu itu kan banyak pendidik yang berpikir akan terjadi satu perubahan arah atau sistem pendidikan yang mungkin sangat makro besar sekali. Yes. Tapi setelah lewat kok rasanya ya kembali lagi ke lama, ke pola yang lama. Apa begitu menurut Pak Riki? Lessons learn-nya adalah belajar online misalkan yang mungkin Pak Lima maksudkan, itu sesuatu yang tidak bisa menjadi keterpaksaan. Karena kan istilahnya kan setelah jalan 1 minggu seneng gitu ya, wah ketemu dosennya atau gurunya di layar yang tidak pernah terjadi, jadi it's an excitement gitu. Tapi setelah 2 semester bosan gitu ya. Dan menurut saya bukan hanya sekedar karena online-nya ya. Karena kan waktu itu kita juga berjibaku dengan COVID yang vaksinnya belum tahu dan sebagainya. Jadi banyak yang berpendapat bukan berarti setelah COVID kita akan 100% pakai online atau pakai learning management system. Dan di situ mulai juga dipertanyakan seberapa jauh pendidik itu harus bisa berinteraksi secara langsung gitu ya dengan yang belajar. Jadi sampai sekarang arahnya sih masih blended. Terus juga melakukannya itu juga harus ada purpose-nya. Jadi bukan sekedar sekarang lagi zaman nih gitu ya. Tapi kita harus pastikan sejauh mana student itu belajar banyak ketika kita mengubah mode pembelajaran. Nggak selalu loh Pak Lim, yang on-site itu pasti lebih baik daripada online. Makanya kan teori yang sekarang berkembang kan kalau S1 sebaiknya jangan online. Karena dikatakan maturity-nya ya, readiness-nya untuk belajar itu masih belum. Tapi kalau yang S2 itu bisa sangat efektif karena mereka sudah lebih dewasa. Kita nggak lagi curiga kira kameranya di off iki pas lagi rebahan atau apa gitu ya. Jadi kalau anak S1 dia bisa sambil mangan piaman gitu. Jadi akhirnya disitulah kita bilang peranan guru adalah juga mendewasakan kan. Jadi inti kuncinya ada di pendewasaan. Karena ya seperti saya katakan, kalau itu on-site tapi kelasnya chaotic, tidak ditata oleh dosen atau gurunya, bisa kalah dengan kelas online yang ditata, di set up. Setelah menit ke sini saya akan ganti ini meskipun jarak jauh. Jadi intinya adalah preparation sama maturity dari student. Karena sekarang saya lihat ya banyak perguruan tinggi lah, khususnya untuk program lanjutan gitu ya, S2, S3 online. Mereka menawarkan kuliah online istilahnya Yes. Jadi itu bisa dianggap efektif untuk saat sekarang gitu ya. Kalau yang saya tahu, karena kebetulan juga terlibat di ini ya, kelas pembelajaran jarak jauh di kampus, pemerintah pun membuat sistem bahwa sistem pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa 100%, tidak pernah ketemu online, tok itu enggak Pak. Ini juga untuk yang sudah matang, jadi maksudnya yang sudah bekerja atau master. Tapi mereka diharapkan untuk bisa punya macam-macam Pak Lim, artinya bisa jadi ada periode tertentu harus datang ke kampus asalnya. Jadi they have to travel gitu ya. Atau yang kedua, si kampus yang di Surabaya ini dia mesti punya partner di tempatnya. Exactly. Yang dianggap sebagai titik tengah dari mereka-mereka yang ada di luar Pulau Jawa ini. Itu yang kita sebut dengan partner belajar jarak jauh. Lalu ada kalanya juga kampus pusatnya itu kirim tutor untuk datang. Exactly. Jadi di situ kita lihat bahwa kayaknya kok kalau 100% online itu sangat banyak yang merasa itu is not enough.
Karena makanya kan pasti ada blended, ditambah ini. Ya, istilahnya hybrid lah gitu ya. Correct. Ya. Nah, Pak Riki, dunia pendidikan kan salah satu yang diperhatikan masalah adalah interaksi sosial gitu kan. Yes. Nah, dengan perkembangan zaman dengan teknologi gitu ya, interaksi sosial kan boleh dibilang itu kan sudah menjadi sangat minimal gitu loh. Nah, ini mengatasi bagi pendidik itu ya, dalam hal ini dosen ya, menolong anak-anak supaya dengan perkembangan teknologi tapi interaksi sosial itu tetap terbangun, itu membantu kira-kira gimana gitu? Iya. Ya, ada yang tetap tidak berubah ya Pak Lim. Jadi artinya kita tetap harus be accessible for them gitu ya. Jadi anak-anak itu harus bisa mendekati dosennya, atau dosennya juga bisa cari si mahasiswanya gitu ya. Tidak bisa lagi kita sekedar lihat absensi, loh ini kok nggak masuk beberapa kali, that's it gitu ya. Tapi hari ini kita juga harus email dulu, tanya what happened gitu. Jadi artinya membuka ruang untuk didekati secara langsung. Terus yang kedua ya biasanya ya kita harus ada di sana untuk mereka, be there for them gitu. Artinya kalau pas memang ada masalah atau ada problem, itu mesti didekati. Satu lagi sih ya, hari ini Pak Lim, mungkin saya langsung lompat ke yang kondisi yang sekarang, yaitu adanya artificial intelligence atau AI atau ChatGPT dan sebagainya. Justru interaksi yang langsung itu diperlukan untuk kita tahu progresnya anak ini sejauh mana. Karena alat kecerdasan buatan atau guyonannya sekarang kan akal imitasi. AI itu kan jadi akal imitasi. Ya nggak terlalu sepakat ya. Artinya itu memampukan dia untuk bikin report, bikin analisa dengan sangat rapi, bahasa Inggrisnya, grammarnya udah bagus gitu. Tapi kalau dia tidak pernah ditemui, akhirnya kita nggak tahu ini proses tinggal semalam kerjainnya, atau dia bukan berarti juga nggak boleh pakai alatnya ya, atau dia berproses. Nah, ketemu langsung itu akhirnya menjadi satu kewajiban supaya kita bisa tahu apa perkembangan yang sudah terjadi di dalam learning prosesnya dia, plus juga effort yang dia berikan udah sebesar apa. Jadi kalau kita tidak melakukan ini ya quote unquote ketipu dengan hasil ini gitu, hasil akhir ini. Nah, kalau pendidikan dulu lah, artinya teknologi sebelum berkembang seperti sekarang, ini kan mengharuskan anak didik lah, katakanlah mahasiswa itu kan cari dosen atau ketemu teman, belajar klub study dan seterusnya. Nah, dengan perkembangan teknologi kan biasanya kan dia hanya email atau katakanlah WA atau chat gitu ya. Berarti kan tingkat interaksi secara langsung itu kan sudah sangat berkurang gitu. Nah, untuk memahami atau baik dalam pengertian antar mahasiswa atau mahasiswa dengan pendidiknya itu sendiri, pengaruh sosialnya sampai sejauh mana gitu? Besar sekali kalau sampai kita ketemu satu mahasiswa yang sangat tertutup, ya, kemudian lekat sekali dengan HP-nya, itu tanda lampu kuning. Terus yang kedua, kita mesti tahu juga sejauh mana batasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya contoh praktis ya, mahasiswa tanya, kami di Petra mengizinkan mereka kontak kita lewat Line, some lecturers bahkan WhatsApp gitu, no problem. Tapi kita batasi, kita tidak membiarkan terjadi kayak semacam tektokan yang lama, yang kadang-kadang tambah lama tambah nggak jelas. Jadi biasanya kita akan sampai titik tertentu bilang, oke, may I call you? Bisakah saya telepon? Jadi di situ kita sadari bahwa ketemuan itu mungkin diawali dengan ini karena mereka terbiasa. Tapi sebetulnya dosen tuh diharapkan untuk bisa membuat mahasiswanya nyaman ketemu dia gitu loh. Karena kalau sudah nyaman ketemu, dia bisa cerita beyond lessons. Dia akan bisa cerita tentang life, hidupnya dia gitu. Dan kita menyadari itu yang seringkali bisa membuat si student ini jadi lebih utuh ya, as a graduate gitu. Kenapa saya tanyakan begini? Karena selepas pendidikan, anak itu kan bekerja katakanlah. Ketika dia bergabung di satu perusahaan, anak itu kan tidak diharapkan hanya bekerja sendiri aja, ada teamworknya. Nah, dia kadang-kadang studi itu memang pintar,
Tapi dalam arti kata membangun relasi Yes. itu sangat miskin lah gitu ya. Yes. Kesulitan. Sehingga ketika dia ada di satu perusahaan bekerja dengan teamwork, dia justru mengalami banyak kendala gitu ya. Iya, iya. Nah, Itu memang benar ya Pak Lim. Jadi artinya ketika kerja jadi susah untuk kerjasama atau agak sulit mengekspresikan pendapatnya, mungkin ada takut ditolak dan sebagainya ya. Itu juga kita perhatikan supaya mereka biasanya mereka pasti disadarkan secara rasional dulu gitu. Saya katakan oke, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa nggak usah ketemu deh sama kliennya. But let me tell you something gitu ya. Ketika klien itu butuh sesuatu yang rumit dan biasanya nilainya lebih gede, itu butuh ketemu langsung supaya dia bisa jelasin ke kamu. Jadi dia juga diajarkan untuk belajar mendengar, ya, berelasi dengan orang. Dan yang paling kita khawatirkan kan sebetulnya mentally itu is not healthy for the person gitu. Kalau terus dengan alat kan kita bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu. Betul, kita dicipta untuk itu. Gitu. Jadi betul kalau kita tidak membiasakan mereka kerja kelompok, tidak membiasakan mereka untuk berinteraksi, ya akhirnya akan dianggap tidak bisa bekerja sama ketika bekerja. ya. Nah, kalau di dunia pendidikan gitu ya, kan kita mengizinkan mereka menggunakan teknologi. Sure. Katakanlah sekarang soal statistik atau soal hitung-menghitung lah gitu ya. Kan menggunakan teknologi itu kan mengalami kemudahan dibandingkan dulu kita harus tulis satu-satu lalu manual dipikirkan ini berapa, ini kali berapa, ini bagi berapa dan seterusnya ya. Right. Nah, sekarang kan termasuk rumus kalkulus yang sangat sulit gitu ya. Tinggal diketik aja di kalkulator katakanlah atau di gadget gitu ya. Hasilnya langsung keluar gitu. Nah, ini dibatasi nggak dalam dunia pendidikan gitu? Pertanyaan bagus sekali ya. Memang ini ya lebih parah Pak Lim, ada yang cuman soalnya difoto masukkan aplikasi lalu dijawab. Jawabannya tadi benar sekali ya. Kalau kita mau maju, jangan sampai ketika menggunakan teknologi penggunanya itu jadi tidak berguna. Oh ya, pengguna jadi tidak berguna karena menggunakan teknologi. Jadi kalkulator membuat kita tidak lagi berhitung sendiri. Google itu membuat kita tidak, biasanya ya kalau ada orang yang apa-apa Google dulu. Padahal mestinya kan bisa juga jangan Google dulu, pikir dulu. Rely on your logic, past experience, memories from the past. Itu kan ketika kita pakai itu, mungkin Pak Lim mengalami ya, saya masih mengalami masa di mana kadang-kadang kita butuh kertas kosong, oret set lah kita. Exactly. Itu kan konsep, relasi, mengurai, lalu kemudian menghubungkan satu dengan yang lain, cari akar masalah. Saya berusaha paling mendisiplin diri ya, sebelum menjawab dengan cara searching pakai Google, kalau sekarang ChatGPT, itu mikir sendiri dulu. Terus terang dulu, habit ini sangat exciting, terutama kalau misalnya setelah kita pikirkan, hasil pikir kita tuh sama dengan profesor top dari MIT gitu ya. Wah, rasanya aku nggak bodoh-bodoh amat ya gitu ya. Tapi sebetulnya penghiburannya itu adalah kita dipaksa pakai, Pak. Intelligence dari Tuhan ini gitu. Nah, ini yang hari ini peperangan. Paling betul sekali ada research paper Su dan Yang, saya lupa dari university mana. Itu dia mengatakan ketika mau menggunakan teknologi untuk pendidikan, ada kurang lebih 3-4 step. Yang pertama, perjelas dulu apa yang mau dipelajari. Yang kedua, set goals-nya apa? Yang mau dicapai dari belajar yang tadi itu apa? Terus yang ketiga, ini menarik, set alatnya sejauh apa boleh digunakan. Berarti itu alat mungkin bisa mampu memecahkan kayak tadi ya, tapi kita sengaja bilang kita hanya mau dibantu sejauh ini. Terus yang keempat, klasik Pak, evaluasi. Berarti penekanannya adalah sejauh mana dosen, sebetulnya bukan dosen ya, dosen, mahasiswa, orang tua juga ya, itu bicara soal pembatasan penggunaan. Dalam sebuah rapat tim Artificial Intelligence, kebetulan saya ada di dalamnya, itu saya pertama kali agak kaget ketika ada dosen bilang, Pak, kalau semester 1
Justru saya tidak mau anak kita yang bidangnya terkait dengan computer science gitu ya, untuk pakai AI. Saya bilang kenapa? Karena itu menumpulkan kemampuan dia berpikir di dalam hal coding. Jadi kita harus memaksa dia menggunakan akal yang dari Tuhan. Akal pikirannya. Right. Termasuk juga begini, bagaimana dengan mahasiswa sastra Inggris yang harus belajar tentang sensitivity towards grammatical errors. Jadi tahu dari mana kalimat ini salah grammar. Itu juga menurut dosennya zero tolerance Pak Riki. Zero tolerance. Jadi jangan izinkan pakai. Meskipun diskusi itu berakhir dengan yo opo carane gawe zero tolerance gitu ya. Maksudnya tahu dari mana kita kalau dia tidak gitu. Tapi Pak Ali bisa bayangkan kalau dosennya liberal, ya anak-anak ini akan kumpulkan paper dengan grammar perfect, coding dengan sangat rapi, tapi kemampuan grammatical yang tadi saya katakan dan coding ability-nya nggak ada di dia gitu. Dan akhirnya ya tadi itu menggunakan jadi semakin nggak berguna. Biasanya kan kalau program begini supaya tahu lah, katakanlah dia full pakai teknologi AI gitu ya, kan ada yang untuk nge-track kembali gitu misalnya. Oh, berarti dia pakai pure gitu ya, murni 100% lu nggak mikir ini semuanya. Exactly. Nah, just AI. Kan harusnya kan pendidik bisa toh lakukan seperti itu. Maksudnya menghasilkan yang seperti itu sama bisa Pak. Tapi kalau Pak Lim bertanya apakah yang siswa didiknya bisa secara ajaib begitu ya menghasilkan, jawabannya iya. Tapi ya sekali lagi dia mengumpulkan nilainya A, tapi kompetensinya nggak leket di dia. Kita belum ngomong mental ya Pak, belum ngomong misalnya daya juang, ya kan? Orang bisa menghasilkan report tadi, program tadi, whatever final project tadi ya, apapun itu kan bukan hanya bicara soal skill mastery atau technical competency, tapi juga bicara misalkan bagaimana kalau dianggap dosennya kurang bagus, suruh balik lagi mengerjakan. Itu kan proses membuat dia untuk tough. Oke, nggak apa-apa. Besar hati, terima masukan, memang kurang apa gitu. Tapi kalau nggak ada itu, mendadak perfect, berarti kan dia nggak mengalami pertumbuhan mental tadi. Terus kemudian yang Pak Lim tadi sampaikan, apakah di dalam membuat ini ngobrol sama orang beneran nggak? Nah, katakanlah Pak, kalau kita sudah kasih warning dari awal ya, tahun pertama bla 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 gitu ya, harus ada batasan begini. Anak itu dalam tanda petik ya bandel lah. Nakal, iya. Tetap menggunakan teknologi AI yang ada dan dia. Nah, kalau dosen tahu nggak atau kalau dia ketahuan gimana gitu? Katakanlah gitu. Kalau ketahuan TA itu bisa langsung dinolkan kalau TA ya. Jadi terbukti betul-betul semua itu adalah AI made gitu ya. Itu maka langsung. Yang sekarang taunya dari mana? Seperti yang saya katakan tadi, progresnya diamati, diikuti Pak. Jadi saya sudah bilang sama mereka, saya terang-terangan kok, membuat apa yang saya tuntut ini bisa dengan artificial intelligence. But trust me, kalau kamu tidak melalui proses, pada saat saya minta mempresentasikan ini, mengapa idemu begitu, jalan keluarnya seperti apa, itu dia tidak akan bisa keluar. Oh gitu ya. Itu kayak Alkitab yang bilang apa-apa yang dikerjakan dalam gelap akan dideklarasikan dalam terang gitu ya. Dinyatakan dalam terang. Jadi ini benar-benar itu. Terus mereka kata gini Pak Lim biasanya. Loh kalau gitu masa nggak boleh pakai? Semua pakai AI Pak Riki. Saya bilang pakai dengan tanggung jawab. Nah pakai dengan tanggung jawab itu ada cirinya juga Pak. Misalkan bukan kepepet baru pakai. Itu sudah satu pertanggungjawaban. Kalau kita sudah tinggal 2 jam, kita akan tergoda banget untuk pakai yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika pakai, terus kemudian yang kedua, compare dengan pemikir yang sudah ahli di bidang itu. Nah, ini biasanya orang memakai istilahnya itu compare dengan Google. Karena yang bisa memunculkan pemikiran itu dari Google-nya kan. ChatGPT di-compare dengan Google. Terus kemudian diskusi dengan orang. Ini beberapa pagar yang kita tanam ke anak-anak. Jadi ketika bilang proses itu apa Pak? Ya ini. Terus bagaimana? Tunjukkan di Google Doc-mu progres. Itu nggak bisa tipu Pak. Iya. Godaan ini kan bukan hanya untuk mahasiswa aja. Kami sebagai rohaniawan ya, ketika menyiapin khotbah gitu ya,
Ini kan menyusun secara sistematis kadang kan juga kesulitan dan butuh waktu yang lebih panjang lah ya. Kadang-kadang kita sudah bikin gitu ya, lalu kita copy paste pindahin ke Word. AI ya. Tolong bantu gue susun kembali supaya ini lebih sistematis gitu ya. Kan hanya dalam hitungan detik aja, ceklek, sudah keluar sudah. Dia akan menyusun ulang pikiran kita yang kita sudah ketik gitu ya. Dengan lebih sistematis. Lebih sistematis juga dengan bahasa yang kita sesuai dengan permintaan kita yang jauh lebih rapi dan lebih indah, katakanlah kalimat-kalimatnya gitu. Bisa kita minta bikinkan pantun di ujung khotbah saya dong. Oh, semua serba bisa dia. Nah, dan sebagian pendeta itu memang merasa ini tidak patut kita kerjakan. Ini ngomong soal pendeta loh ya Pak ya. Wow. Tapi bagi sebagian pendeta tertentu yang ngajar homiletik khotbah, mereka mengizinkan gitu. Nah, saya nggak tahu di dalam dunia pendidikan ya, isu seperti ini kan kadang-kadang kan hanya masalah etis gitu ya. Yes. Nah, apakah di dalam dunia pendidikan, katakanlah kampus, katakanlah UK Petra gitu ya, yang begini juga diperhatikan gitu? Sangat Pak. Sangat, ya? Makanya kita bikin tim AI, ada komite etik dan sebagainya. Tapi balik lagi ke yang tadi ya, bukan berarti juga zero utilization, bukan. Cuman responsible utilization. Nah kalau yang khotbah, ketambahannya biasanya Pak Lim yang lebih tahu. Apakah hamba Tuhan ini menggumulkan gitu kan, jatuh bangunnya dia untuk menaati firman yang akan dia khotbahkan. Sebetulnya sih dosen juga kurang lebih sama ya. Apa yang kamu ngomong ini sejauh mana mempengaruhi hidupmu dan sebagainya. Nah ini yang genuinely nggak akan bisa dikeluarkan sama si alat ini. Jadi responsible utilization itu ada pagarnya, tetap ada pagarnya. Yang tadi saya katakan bukan mepet. Saya mikir dulu baru dikoreksi. Terus kemudian satu lagi ya Pak. Katanya orang-orang sih karena AI-nya masih yang versi bodoh gitu ya. Tapi sejauh ini saya selalu berusaha tempatkan dia yang saya kuasai. Jadi saya bisa, bro salah bro. Sorry bro, salah bro. Gitu ya? Yang benar ini, nanti dia lucu. Oh iya kamu yang benar. Ya maaf gitu. Betul. Jadi kita enggak pernah boleh. Saya katakan sama anak-anak saya, anak mahasiswa saya ya. Intelijen pertama dan intelijen terakhir yang mengawal pekerjaanmu is yours. Lalu di dalam perkembangan peradaban lah dunia sekarang kan ada satu idiom. Lu menguasai teknologi, lu akan menguasai dunia. Jadi kan anak-anak itu kan artinya mati-matian di situ gitu loh. Lah akhirnya kan ada banyak hal-hal yang nilainya secara etis mungkin harus kita perhatikan, itu terabaikan. Nah ini gimana gitu? Itu apa statement yang nggak salah ya, menguasai teknologi akan menguasai dunia. Tetapi kalau di dalam kekristenan kita bisa menguasai teknologi kalau kita tunduk kepada Allah kan. Jadi how menguasai? Karena yang terjadi sekarang, mohon maaf, kita ini lebih banyak dikuasai. Dikuasai teknologi gitu ya? Bukan menguasai teknologi. Bukan. Kalau kita sebelum tidur butuh scrolling sampai tidur, something wrong. Ya, sampai akhirnya ada keluar brain rot content dan sebagainya. Jadi menguasai teknologi itu apa? Bukan berarti cuma sekedar bisa. Tapi tahu kapan untuk berhenti. Karena yang bisa belum tentu boleh. Nah ini yang susah Pak. Nah sekarang dalam perkembangan dunia kerja katakanlah ya, dulu kan formal katakanlah ijazah itu menjadi sangat penting. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang besar justru itu tidak diperhatikan. Dia cuma kasih kamu satu project, lu bisa kerjakan nggak? Nah lu bisa kerjakan langsung dia bilang ayo join. Nah lalu peran fungsi dunia pendidikan apa sekarang? Misalnya kayak gitu. Statistically speaking, masih tetap lebih banyak companies yang masih mementingkan ijazah. Sebenarnya mungkin gini ya, bukan ijazahnya nggak penting, tapi mungkin perusahaan-perusahaan tuh gemes. Sudah bolak-balik ketemu yang ijazahnya dari kampus hebat kok besok kerja kan gitu. Tapi kita yang koreksi untuk pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ya, coba pastikan bahwa apa yang nanti terekam di transkrip lah, ijazah lah, itu betul-betul merefleksikan kompetensinya dia. Bahkan kalau yang seperti Christian University Pak Lim, itu masih juga merefleksikan karakter dia. Nah ini yang akhirnya menjadi satu tantangan ya, karena ternyata orang bekerja bukan hanya soal
can you do the tapi ada juga loh Pak Lim bisa mengerjakan tapi not a team player. Bisa mengerjakan tetapi begitu ada peluang untuk ambil pelanggannya perusahaan untuk dirinya sendiri dia ambil. Nah ini berarti kita bicara not just the competency but also the character dari karakter, orang. Ya. Oke, terima kasih Pak Riki untuk pembicaraan kita dalam kesempatan ini. Nah, saya sangat senang. Nah, untuk menutup pembicaraan kita, ada closing statement nggak yang bisa sampaikan Pak Riki untuk kita? Terima kasih Pak Lim. Jelas teknologi itu dibuatnya sebetulnya hanyalah sebagai alat bantu dan harus dikuasai. Memang hari ini ngomongnya gampang, ya kita harus menguasai teknologi, tetapi tidak dikuasai oleh teknologi. Tapi marilah kita balik ke dalam prinsip di dalam kejadian ya. Jadi bagaimana alam itu dicipta untuk Adam, tapi Adam itu dicipta untuk Allah. Nah, untuk supaya bisa membuat Adam itu menguasai alam, dia harus dikuasai Allah. Ya, ini kebetulan 3A. Nah, salah satu yang dikerjakan Adam tentu saja sampai hari ini adalah pengembangan teknologi. Mari kita tidak menuhankan teknologi, tapi kita menuhankan Kristus sehingga kita bisa menguasai teknologi, mempertumbuhkan kapasitas kita, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Oke, thank you Pak Riki. Sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.